Kenalkan, nama saya Casey Josephine. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi semester 5. Hari ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu adalah Bapak Darmawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah penjelasan mengenai apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variabel. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai biaya tetap dan biaya variabel, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Nah, jadi hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas itu disebut dengan perilaku biaya. Nah, berdasarkan perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Nah, untuk materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, apa itu biaya tetap? Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha di mana biaya tersebut jumlahnya tetap dan tidak berubah, terlepas dari output yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Nah, untuk jangka waktu tertentu, biaya ini dia tidak akan mengalami perubahan dan juga tidak dipengaruhi oleh aktivitas usaha yang meningkat maupun menurun seiring waktu. Jadi dengan kata lain, biaya tetap ini dia tidak akan berubah meskipun adanya perubahan terhadap jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Nah, untuk biaya tetap ini sendiri dia tidak dihilangkan, tidak bisa dihilangkan walaupun perusahaan tidak melakukan produksi sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk itu makanya manajemen perusahaan harus dapat menentukan seberapa banyak jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan, di mana bisa untuk menutupi biaya tetap tersebut. Nah, perlu diingat bahwa biaya tetap ini dia hanya tetap atau konstan di kisaran operasi tertentu. Nah, contohnya itu biaya sewa pabrik. Biaya sewa pabrik ini dia pasti akan sama selama waktu tertentu atau kapasitas waktu produksi tertentu. Nah, bisa saja nanti setelah beberapa kemudian, bisnis perusahaan tersebut dia akan mengalami pertumbuhan dan dengan adanya pertumbuhan itu akan memerlukan kapasitas yang lebih sehingga memerlukan penambahan fasilitas pabrik baru. Nah, jadi untuk biaya tetap yang berupa sewa pabrik ini dia akan meningkat karena adanya tambahan pabrik atau menempati pabrik baru yang lebih besar. Nah, untuk biaya tetap sendiri adalah contohnya biaya penyusutan, biaya asuransi, beban bunga, pajak properti, biaya sewa, gaji, dan utilitas. Nah, jadi yang tadi itu adalah penjelasan mengenai apa itu biaya tetap dan contoh-contoh dari biaya tetap. Selanjutnya, jenis-jenis biaya tetap. Ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama adalah commit cost. Commit cost atau yang biasa disebut dengan biaya komitmen adalah biaya yang wajib dan harus dikeluarkan. Nah, biaya-biaya ini disebut dengan biaya komitmen karena mereka atau perusahaan berkomitmen untuk membayar biaya tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk commit cost sendiri ini dia punya contoh, yaitu biaya sewa bangunan, biaya pabrik, penyusutan asuransi, sewa properti, pajak, dan lain-lain. Nah, jadi untuk commit cost ini, dia biaya yang wajib dikeluarkan karena perusahaan sudah berkomitmen untuk membayar. Nah, untuk jenis biaya tetap yang kedua adalah discretionary fixed cost. Nah, discretionary fixed cost itu atau biaya tetap diskresioner adalah pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap, di mana biaya tersebut dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Nah, terkadang dalam suatu bisnis itu tidak banyak pengeluaran untuk discretionary fixed cost atau biaya tetap diskresioner. Nah, tetapi nilai dari biaya ini dia sangat besar, sehingga manajemen patut untuk meninjau ulang. Nah, supaya pengurangan biaya ini tidak berdampak negatif, biasanya hanya akan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, seperti berbulan-bulan sampai setahun, sehingga pada akhirnya bisnis
perlu memperbaharui pengeluaran ini dan mungkin harus melakukan peningkatan pengeluaran di masa depan untuk menutupi kekurangan di masa lalu. Jadi ini adalah dua dari jenis-jenis biaya tetap. Setelah kita melihat tadi pengertian dari biaya tetap, contohnya biaya tetap, lalu apa saja jenis-jenis biaya tetap. Nah, mari kita lihat selanjutnya cara menghitung biaya tetap. Nah, di sini kita akan melihat biaya penyusutan. Seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya, bahwa biaya penyusutan itu adalah salah satu biaya tetap. Salah satu contoh dari biaya tetap. Nah, untuk contoh soalnya yaitu perusahaan A, dia membeli sebuah unit truk seharga 150 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam mengukur penyusutannya. Nah, truk sendiri ini diperkirakan dia dapat digunakan hingga 10 tahun tanpa nilai residu. Nah, dalam menghitung biaya penyusutan, caranya yaitu biaya perolehannya dibagi dengan taksiran pemakaian. Nah, untuk per tahunnya, biaya perolehannya itu kan 150 juta. Untuk taksiran pemakaiannya itu kan selama 10 tahun. Jadi 150 juta dibagi dengan 10 tahun, yaitu 15 juta. Nah, 15 juta ini adalah penyusutan per tahunnya. Nah, bagaimana dengan penyusutan per bulannya? Tadi kan kalau misalnya per tahunnya itu kan berarti 10 tahun. Nah, berarti dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Maka untuk mencari per bulannya itu yaitu 150 juta dibagi dengan 12 bulan, yaitu 12.500.000 yang merupakan biaya penyusutan per bulannya. Nah, jadi untuk biaya penyusutan truk sebesar 12.500.000 akan selalu ditambahkan berapapun jumlah produk yang perusahaan hasilkan. Nah, jadi biaya penyusutan truk sebesar 12.500.000 ini dia akan selalu ditambahkan walaupun si perusahaan ini penjualan produknya itu meningkat atau menurun. Dan maka dari itu biaya penyusutan ini dia disebut dengan biaya tetap karena nominalnya itu akan selalu sama tiap bulannya. Tadi adalah salah satu contoh soal untuk menghitung biaya penyusutan. Nah, sekarang adalah contoh soal untuk mencari taksiran biaya per unit. Nah, semakin tinggi tingkat kegiatan atau aktivitas tersebut, maka akan semakin rendah biaya tetap per unitnya. Semakin rendah tingkat kegiatan atau aktivitasnya, maka akan semakin tinggi juga biaya tetap per unitnya. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya. Semakin tinggi tingkat kegiatan atau aktivitasnya, maka biaya tetap per unitnya itu akan semakin rendah. Nah, sedangkan jika tingkat kegiatan atau aktivitasnya itu semakin rendah, maka biaya tetap per unitnya itu akan semakin tinggi. Nah, untuk contoh soalnya, kapasitas angkut sebuah mobil penumpang perharinya adalah 100 orang penumpang. Untuk 1 bulannya ada 2.000 penumpang. Nah, harga pembelian mobil adalah 250 juta, sedangkan nilai sisanya adalah 10 juta. Untuk pemakaian mobil ini, dia ditaksir selama 10 tahun. Nah, soalnya adalah carilah taksiran biaya per unitnya. Ini dia jawabannya. Nah, yang pertama kita harus cari dulu biaya penyusutannya. Untuk biaya penyusutannya, harga beli mobil dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan taksiran pemakaian. Untuk harga beli mobilnya yaitu 250 juta, sedang dikurangi dengan nilai sisanya yaitu 10 juta, dibagi dengan taksiran pemakaian yaitu 10 tahun, sama dengan 24 juta per tahun atau 1.200.000 per bulan. 1.200.000 ini dari 24 juta dibagi dengan 12 bulan. Nah, untuk biaya per unit per penumpangnya itu, cara mencarinya adalah biaya tetap per bulannya dibagi dengan jumlah penumpang per bulan. Nah, tadi biaya penyusutannya atau biaya tetap per bulannya itu yaitu 1.200.000 per bulan. Nah, berarti kita bisa lihat tabel yang ada di bawah ini. Biaya tetap per bulannya yaitu 1.200.000. Jumlah penumpang 1 bulannya itu adalah 2.000. Nah, kalau 1 bulannya 2.000, berarti biaya tetap per unitnya itu adalah 600. Nah, untuk biaya tetap per bulannya 1.200.000,
jumlah penumpang per bulannya misalnya 1.500, maka biaya tetap per unitnya adalah 800. Nah, jika biaya tetap per bulannya 1.200.000, sedangkan jumlah penumpang per bulannya adalah 1.000, maka biaya tetap per unitnya adalah 1.200. Nah, dari tabel di atas kita bisa melihat bahwa biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan volumenya. Semakin kecil kapasitas penumpangnya, biaya tetap per unit akan bertambah. Nah, seperti statement yang sudah disampaikan sebelumnya, jika jika volumenya itu dia bertambah, maka biaya tetap per unitnya itu dia akan semakin berkurang. Sedangkan jika volumenya dia semakin berkurang, maka biaya tetap per unitnya itu akan semakin bertambah. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara menghitung dari biaya tetap atau biaya penyusutan yang merupakan salah satu contoh dari biaya tetap. Berikut kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya di mana dia selalu berubah-ubah di dalam proses produksinya. Nah, perubahan biaya ini biasa dipengaruhi oleh sedikit banyaknya volume barang atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, biaya variabel ini jelas berbeda dengan biaya tetap. Nah, kalau biaya tetap itu kan dia konstan, tidak berubah-ubah, biayanya itu tetap. Sedangkan untuk biaya variabel ini, dia biayanya itu selalu berubah-ubah di dalam proses produksi. Nah, perubahannya ini dia biasanya dipengaruhi oleh sedikit banyaknya volume barang atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, jadi biaya variabel ini dia dipengaruhi oleh sedikit banyaknya volume barang atau produk yang dihasilkan oleh si perusahaan. Next adalah contoh dari biaya variabel. Nah, apa saja sih biaya-biaya variabel itu? Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang berhubungan dengan proses produksi langsung atau yang biasa disebut dengan bahan baku. Nah, bahan langsung ini dia bisa berubah sesuai dengan jumlah produk yang telah diproduksi. Jadi, contoh biaya variabel itu biaya langsung atau yang disebut biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku ini adalah biaya yang berhubungan dengan proses produksi secara langsung. Dan biaya produksi ini atau bahan baku ini dia bisa berubah sesuai dengan jumlah produk yang telah diproduksi. Nah, selain itu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung berperan dalam produksi sebuah barang. Tenaga kerja akan dibayar saat sudah menghasilkan suatu produk. Hanya tenaga kerja sementara saja yang upahnya masuk ke dalam biaya variabel. Nah, jadi biaya variabel yang kedua itu adalah contohnya tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung dia berperan dalam produksi sebuah barang. Nah, tenaga kerja ini dia akan dibayar setelah menghasilkan suatu produk. Dan ternyata yang termasuk dalam biaya variabel, yang upahnya masuk ke dalam biaya variabel itu hanyalah tenaga kerja sementara. Karena tenaga kerja sementara itu kan gajinya atau upahnya itu tidak selalu sama, bisa berubah-ubah. Menurut misalnya jam waktunya atau yang lainnya. Terus selain itu pemenuhan kebutuhan alat produksi, di mana adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berjalannya alat produksi, seperti oli untuk mesin produksi atau listrik untuk mesin. Nah, biaya-biaya ini dia bisa berubah. Nah, untuk upah lembur tenaga kerja adalah jumlah jam yang dihabiskan oleh tenaga kerja untuk lembur saat bekerja akan dihitung sebagai biaya variabel. Nah, jadi biaya variabel ini dia salah satunya adalah upah lembur tenaga kerja, di mana jumlah jam yang dihabiskan oleh tenaga kerja untuk lembur inilah yang akan dihitung sebagai biaya variabel, karena bisa saja jumlah jamnya itu berbeda dan upahnya pun juga pasti berbeda. Selanjutnya adalah komisi. Komisi sendiri dihitung setiap keberhasilan penjualan produk dengan jumlah tertentu karena berubah berdasarkan jumlah produksi dan penjualan. Nah, semakin jumlah produksinya ini semakin meningkat, maka komisinya itu akan semakin besar. Nah, jika jumlah produksinya ini dia menurun, maka komisinya pun juga akan menurun. Itu artinya dia akan berubah-ubah berdasarkan jumlah produksi dan penjualannya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari biaya variabel.
memiliki fungsi yang cukup penting karena berkaitan langsung dengan proses produksi, akuntansi manajemen, dan lajur untuk laporan keuangan, maka biaya variabel ini memiliki fungsi yaitu membantu dalam pengendalian biaya perusahaan. Selain itu, biaya variabel juga memiliki fungsi membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, selanjutnya fungsi biaya variabel yang ketiga adalah membantu dalam perencanaan penentuan laba jangka pendek. Terus yang keempat adalah memberi batas kontribusi berguna serta membantu dalam menetapkan nilai. Nah, jadi untuk biaya variabel ini dia memiliki 5 fungsi. Sama dengan biaya tetap yang memiliki 2 jenis, ternyata biaya variabel juga memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah engineered variable cost. Engineered variable cost ini adalah biaya variabel yang erat kaitannya dengan proses masukan atau input dan proses keluaran atau output. Ketika masukannya berubah, maka keluarannya pun akan berubah secara proporsional. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya pengemasan produk. Lalu jenis yang kedua adalah discretionary variable cost. Discretionary variable cost adalah biaya variabel yang berubah sebanding dengan volume kegiatan, tetapi antara masuk dan keluarannya tidak punya keterkaitan yang erat. Contoh discretionary variable cost adalah biaya variabel. Nah, jadi ada 2 jenis biaya variabel. Yang pertama adalah engineered variable cost. Nah, untuk engineered variable cost ini dia biaya variabel yang erat kaitannya dengan proses masukan atau keluaran. Nah, ketika masukannya dia akan berubah, maka keluarannya pun juga akan berubah. Nah, tetapi untuk discretionary variable cost ini, dia berbeda dengan engineered variable cost. Nah, kalau discretionary variable cost ini, dia biaya variabel yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Nah, tadi engineered variable cost ini kan dia mempunyai keterkaitan atau kaitan yang erat dengan proses masukan dan proses keluaran. Tetapi kalau discretionary variable cost ini, dia antara masukan dan keluarannya itu tidak memiliki keterkaitan yang erat. Nah, jadi ini adalah 2 jenis dari biaya variabel. Nah, setelah kita mengetahui apa itu biaya variabel, contoh-contoh dari biaya variabel, lalu fungsi dari biaya variabel, serta jenis-jenis dari biaya variabel, maka mari kita lihat bagaimana cara menghitung biaya variabel. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu, untuk memproduksi sehelai baju batik, diperlukan kain batik, benang, dan kancing, dengan masing-masing harga yaitu 150.000 untuk kain batik, benangnya 15.000, dan kancingnya adalah 10.000. Nah, apabila dijumlahkan, maka untuk produksi satu helai baju ini diperlukan biaya variabel sebesar 175.000. Nah, kenapa kain batik, benang, dan kancing ini merupakan biaya variabel? Karena biayanya bisa berubah. Nah, misalkan kain batik di toko A nilainya harganya 150.000, tapi bisa saja di toko B itu dia 165.000. Jadi biayanya itu variabel atau berbeda-beda. Nah, jika dijumlahkan, untuk memproduksi satu helai baju diperlukan biaya variabel sebesar 175.000. Nah, untuk sebulan, perusahaan ini dapat memproduksi baju batik sebanyak 2.000 helai. Nah, berapakah total biaya variabel baju batik tersebut? Nah, di sini ada rumusnya. Total biaya variabel, untuk mencari total biaya variabel yaitu total jumlah output dikali dengan biaya variabel per unit. Nah, penyelesaiannya total biaya variabel sama dengan total jumlah output dikali biaya variabel per unit. Akhirnya total jumlah outputnya yaitu 20.000 karena dalam sebulan itu perusahaan dapat memproduksi sebanyak 2.000. Nah, dikali biaya variabel per unit. Dikatakan bahwa untuk memproduksi satu helai baju batik, maka dibutuhkan biaya variabel sebesar 175.000. Jadi total biaya variabel adalah 2.000 dikali 175.000, yaitu 350 juta. Nah, jadi total biaya variabel untuk 2.000 helai baju batik ini adalah 350 juta.
Jadi ini adalah cara menghitung biaya variabel. Tadi adalah penjelasan saya mengenai materi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jadi biaya tetap itu adalah biaya di mana dia tetap tidak berubah-ubah dan konstan. Sedangkan biaya variabel itu dia adalah biaya yang bisa berubah-ubah dan berhubungan dengan proses produksi. Nah, semoga materi yang saya sampaikan hari ini mengenai biaya tetap dan biaya variabel dapat bermanfaat untuk semua yang menyaksikan video saya ini. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.